Abi Sulsel hadirkan kebahagiaan anak yatim, libatkan 20 panti asuhan se-Makassar. Sosok Andi Muhammad Yasir di mata Sekda Makassar, pamong, mentor dan sahabat terbaik di luar Jawa. UIM Al-Ghazali Makassar melesat ke papan atas peringkat riset Sinta Perguruan Tinggi NU. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei gugur di Teheran. Sebanyak 370 anak yatim dari 20 panti asuhan sekota Makassar mengikuti kegiatan buka puasa bersama yang digelar Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Ahlul Bait Indonesia, ABI, Sulawesi Selatan di Jalan Sungai Tangka, Minggu 1 Maret. Kegiatan yang berlangsung dalam momentum Ramadan itu dirangkaikan dengan santunan dan pemberian paket berbuka puasa. Anak-anak yang hadir didominasi usia sekolah, mulai 6 hingga 13 tahun, didampingi para pengurus panti masing-masing. Ketua DPW Abi Sulsel, Imran Latif, menegaskan kegiatan tersebut merupakan bagian dari khidmat sosial organisasi kepada masyarakat. Kami ingin mengurai stigma lewat khidmat. Prinsipnya sederhana, sebaik-baik manusia adalah yang paling memberi manfaat bagi sesama, ujarnya. Menurut Imran, kegiatan ini tidak hanya sebatas buka puasa bersama, tetapi juga mengandung nilai kepedulian dan kebersamaan. Ia menyebut, kebahagiaan anak-anak yatim menjadi tujuan utama kegiatan tersebut. Bisa jadi nilai bantuannya tidak besar, tapi senyum anak-anak itu sangat berarti. Itu yang ingin kami hadirkan, katanya. Abi Sulsel menggandeng sejumlah mitra dalam pelaksanaan kegiatan, di antaranya Yayasan Dana Mustadafin dan YBMBR Iling. Kolaborasi tersebut memungkinkan santunan dapat menjangkau ratusan anak yatim dari berbagai panti asuhan di Makassar. Imran mengakui, awalnya panitia menargetkan program berkah 1000 yatim. Namun, keterbatasan pendanaan membuat realisasi tahun ini difokuskan pada 20 panti asuhan dengan total 370 penerima manfaat. Kami ingin terus hadir sesuai kapasitas organisasi. Yang terpenting bukan besar kecilnya angka, tapi konsistensi dan kebermanfaatannya, tegasnya. Abi Sulsel berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut dan menjadi ruang silaturahmi serta jembatan kebersamaan di tengah masyarakat yang majemuk. Sekretaris Daerah, Sekda, Kota Makassar, Andi Zulkifli, menyampaikan duka dan penghormatan mendalam atas wafatnya Asisten 1 Pemkot Makassar, Andi Muhammad Yasir. Sekda Zulkifli menilai almarhum Andi Muhammad Yasir sebagai salah satu pamong terbaik yang pernah dimiliki pemerintah kota, Pemkot, Makassar. Menurut mantan camat Ujung Pandang itu, sosok Andi Muhammad Yasir dikenal sebagai aparatur sipil negara yang berdedikasi tinggi, berintegritas, serta konsisten menjaga profesionalisme dalam setiap amanah jabatan yang diembannya. Beliau itu salah satu pamong terbaik di pemerintahan Kota Makassar. Dari camat, sudah keliling di berbagai dinas. Saya pribadi banyak belajar dari beliau tentang pemerintahan, cetus Sekda Zulkifli, Sabtu 28 Februari. Sekda Zulkifli menuturkan, selama berkarier di lingkungan Pemkot Makassar, almarhum menunjukkan keteladanan dalam kepemimpinan maupun etika birokrasi. Karir dimulai dari tingkat bawah. Karir Opu Yasir sapaan akrab Andi Muhammad Yasir mulai dari lurah, camat, hingga dipercaya mengemban amanah sebagai kepala dinas dan akhirnya menjadi asisten I Pemkot Makassar. Pengalaman panjang itu membuatnya dikenal luas sebagai birokrat dengan segudang ilmu dan wawasan pemerintahan. Sekda Zulkifli momen terakhir kebersamaan mereka saat rapat, sebelum almarhum bertolak ke Medan untuk menghadiri kegiatan apeksi mewakili wali kota. Sepulang dari tugas tersebut, kabar duka datang setelah almarhum dirawat di rumah sakit. Setelah rapat, beliau mewakili Pak Wali ke Medan. Setelah pulang, kami dapat kabar beliau masuk rumah sakit. Tidak lama kemudian, beliau berpulang, tuturnya. Banyak kenangan terukir selama bertugas bersama. Universitas Islam Makassar, UIM, berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan mengukuhkan diri sebagai motor penggerak riset di Indonesia Timur. Berdasarkan data terbaru Science and Technology Index, SINTA, Kemendikbudristek, UIM Al-Ghazali sukses menembus jajaran elit perguruan tinggi di bawah naungan Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama, LPNU, secara nasional. Dalam analisis skor SINTA 3 tahun terakhir, SINTA skor 3YR, UIM Al-Ghazali Makassar meraih skor sebesar 26.461.
Capaian ini menjadikan UIM Al-Ghazali sebagai perguruan tinggi NU terbaik di luar Pulau Jawa, sekaligus menempati peringkat ke-6 secara nasional dalam ekosistem LPNU. Pemimpin riset di luar Jawa. Di tengah dominasi kampus-kampus besar dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, UIM Al-Ghazali Makassar tampil sebagai pembeda. Dengan dukungan 34 departemen dan ratusan penulis, authors, yang aktif melakukan publikasi, UIM Al-Ghazali berhasil melampaui raihan skor institusi lainnya di wilayah Jakarta, Sumatera, dan Kalimantan. Prestasi ini merupakan bukti nyata bahwa kualitas riset dan literasi ilmiah di UIM Al-Ghazali Makassar telah mencapai standar nasional yang kompetitif. Kami bangga menjadi representasi kekuatan akademik Nahdlin di luar Pulau Jawa, ungkap Profesor Dr. Haji Muammar Bakri, LC, MAG, Rektor UIM Al-Ghazali, dalam menanggapi data tersebut. Ayatollah Ali Khamenei dilaporkan tewas dalam serangan militer yang dikaitkan dengan Amerika Serikat dan Israel di Teheran, Sabtu 28 Februari. Kabar kematian pemimpin tertinggi Iran itu diumumkan media pemerintah pada Minggu 1 Maret, memicu ketegangan global dan meningkatkan kewaspadaan internasional. Laporan yang turut dikutip Associated Press menyebutkan Khamenei meninggal dunia setelah serangan menghantam kantornya di ibu kota Iran. Pengumuman ini sekaligus menjawab spekulasi dan rumor yang beredar sejak operasi militer tersebut berlangsung. TV pemerintah Iran menyatakan bahwa kematian Khamenei terjadi saat ia berada di kantor dan tetap menjalankan tugas kenegaraan. Kematiannya di kantor menunjukkan bahwa ia secara konsisten berdiri di antara rakyatnya dan berada di garis depan tanggung jawabnya, menghadapi apa yang disebut para pejabat sebagai arogansi global. Demikian pernyataan yang disiarkan televisi pemerintah Iran. Kabinet Iran bereaksi keras atas peristiwa tersebut dan menegaskan akan ada konsekuensi. Kejahatan besar ini tak akan pernah dibiarkan tanpa balasan, tegas pernyataan resmi pemerintah Iran. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah lebih dulu mengumumkan kabar kematian Khamenei melalui platform media sosial Truth Social. Namun, saat itu belum ada konfirmasi langsung dari otoritas Iran sehingga memunculkan tanda tanya di panggung internasional. Dengan konfirmasi resmi dari Teheran, situasi geopolitik kawasan Timur Tengah kini memasuki fase paling genting dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah negara dilaporkan meningkatkan status siaga, sementara pasar global merespons cepat terhadap eskalasi konflik yang berpotensi meluas.